Thamaratuhu, buah, faedah. Apa sih faedahnya Beb kalau kami belajar ilmu fikih nih? Apakah kami bakal menjadi orang-orang yang kaya? Jelas. Kaya akan ilmu pengetahuan, kaya akan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kaya akan kedekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya yang sifatnya abadi, dapat kita lihat saldonya nanti di akhirat kelak. Tamam. Imtithal awamirillah wajtinab nawahi wa hiya haqiqatut taqwa wa biha tahsulu sa'adatud darain. Sering kali kita dengar setiap Jumat, bahkan menjadi rukun 2 khutbah, yaitu al-wasiyah bit taqwa, mewasiatkan orang agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah kita mempelajari ilmu fikih adalah agar kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kita tahu bagaimana cara sholat, ilmu fikih. Akhirnya gara-gara kita tahu ada ilmunya, kita melakukan sholat. Kita tahu ilmunya tentang puasa di bulan suci Ramadan, apa saja yang membatalkan, bagaimana, dari kapan sampai kapan kita nahan lapar. Tamam. Itu kita tahu dari ilmu fikih. Akhirnya gara-gara itu kita menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita Allah ciptakan untuk menyembah Allah, atau kalau kita gunakan bahasa lain, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah Allah tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu fikih merupakan salah satu perantara kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Banyak orang di dunia ini hanya fokus bagaimana mereka senang di dunia, tapi mereka nggak perhatian bagaimana di akhirat kelak. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebenarnya menurut kacamata syariat, mi'yar syar'i, miqyas asy-syara', itu al-akhirah lebih harus kita prioritaskan ketimbang perkara dunia. Boleh kita cari dunia, Habib gak larang, Ustadz gak larang, silahkan cari perkara dunia, tapi jangan lupa setelah dunia ada akhirat. Kita bakal dihisap dari mana duit kita masuk, keluar kemana duit yang kita dapatkan, itu bakal dipertanggungjawabkan. Kalau dapat dari hal yang halal, alhamdulillah. Keluar untuk kemaslahatan umat, alhamdulillah, akan menjadikan pahala kita berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pentingnya kita nak tahu ilmu penting apa tidak, jingok buahnya dulu. Apa sih faedahnya, hasilnya, manfaatnya? Dapat menjadikan kita makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting. Emang yang namanya nuntut ilmu katik yang lemak. Oh Beb, bosen Beb, lemak. Kami tiktokan jam cak ini Beb, lemak. Kami scroll Instagram jam cak ini. Lagi online-nya galau nih, cewek-cewek cakep jam-jam cak ini Beb. Daripada nuntut ilmu. Emang perkara akhirat itu katik yang lemak. Nabi yang ngomong, bukan Habib. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dan diliputi dengan hal-hal yang biasanya tidak didemeni sama kita. Tamam. Nuntut ilmu sekilas dak lemak, capek duduk sejam setengah jam dengerin kajian. Habibnya ini pula tidak lucu-lucu kajiannya, katik ketawa-tawanya, tambah bikin males, tambah bikin bosen. Misalnya kan susah, dak lemak, ngebosenin emang. Tapi kalau kita sudah tembus pagar surga itu, nak masuk surga dengan hal-hal yang biasanya tidak sesuai dengan hawa nafsu gitu, tidak lemak, duduk lama. Tapi kalau sudah kita lawan hawa nafsu kita udah usah belajar. Lemak kau minum bir, sedap.
Lemak kau main judi, sedap, banyak duit. Daripada kau belajar, itulah kau tuh. Misalnya ada yang ngegoda kan, kayak itu. Kalau kita tetap sabar lawan hawa nafsu gitu, maka besar kemungkinan ya kita menjadi penduduk surga, min ahlil jannah. Kalau kita sudah tembus pagar yang ada di sekeliling surga itu. Wa huffatin nar bisyahwat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan neraka itu dikelilingi dan diliputi dengan hal-hal yang biasanya sesuai dengan hawa nafsu gitu. Temam, lemak, pacaran sekilas ya. Bagi wong yang tidak tahu, lemak mungkin terbilang makanan, sama-sama makan sama ceweknya, pegangan tangan misalnya sekilas, ini haram semuanya, tidak lemak ini, tamam. Lemak sekilas, lemak syahwat galau ini ya. Sesuai dengan syahwat hawa nafsu gitu galau ini. Nah, inilah model-model hal-hal yang cak ini dan semisalnya itu yang ngelilingi neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering-sering ngikuti syahwat kita, maka kita tidak jauh-jauh dari pagar tersebut Naudzubillah, kita naudzubillah bakal dimasukin ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala.